Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak! Goliat mati, puji nama Tuhan. Hai adik-adik, bersama dengan Kak Fani. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang Kau beri. Sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, buka hati kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, semua katakan amin. Tahukah kamu, Tuhan bisa dan senang memakai anak-anak? Ada seorang anak di Alkitab yang dipakai Tuhan, walaupun dia masih kanak-kanak. Siapa namanya? Ada yang tahu? Namanya D-A-U-D, Daud. Daud dikenal sebagai pahlawan kecilnya Tuhan. Daud dipakai Tuhan sejak masih kanak-kanak. Daud taat kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan senang. Dan Tuhan pun sangat mengasihi Daud. Siapa yang mau dikasihi Tuhan? Pasti semuanya mau, bukan? Daud taat kepada orang tuanya. Walaupun dia sudah diberitahu bahwa dia akan menjadi raja, tapi Daud tetap melakukan apa yang ayahnya suruh ia lakukan. Daud menjaga kambing domba ayahnya dengan sungguh-sungguh. Kalau ada binatang buas datang, Daud segera membunuh binatang itu. Daud memberi makan yang terbaik untuk dombanya. Apa ayo? Rumput yang hijau. Ia memelihara dan menjaga dengan baik kambing, domba yang dipercayakan kepadanya. Saat sedang santai, Daud memainkan kecapi, teng 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 teng, memuji Tuhan. Tuhan senang sekali dengan apa yang Daud lakukan. Tuhan senang kalau anak-anak datang memuji dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu melakukan hal-hal yang membuat Tuhan senang atau sedih? Apa saja ya hal-hal yang membuat Tuhan senang? Apa saja hal-hal yang membuat Tuhan sedih? Suatu hari, ayah Daud meminta Daud untuk pergi menemui kakak-kakaknya. Kakak-kakak Daud sedang ada di tempat perang. Mereka berperang melawan bangsa Filistin. Daud taat kepada ayahnya. Daud segera pergi, tidak menunda-nunda. Tuhan senang kalau anak-anak taat kepada orang tua. Firman Tuhan berkata, "Hormatilah ayah dan ibumu." Itu perintah Tuhan untuk semua anak. Kalau kamu melakukan firman Tuhan, Tuhan sangat senang. Waktu Daud sampai di tempat perang, Daud mendapati kakak-kakaknya sedang ketakutan.
ketakutan. Semua tentara Israel ketakutan. Bahkan Raja Saul pun ketakutan. Ada apa ya? Rupanya pasukan tentara Filistin mempunyai seorang raksasa yang sangat besar dan perkasa. Raksasa itu bernama Goliat. Lihat gambar ini, tingginya kira-kira 3 meter lebih. Badannya besar dan dia memakai baju perang lengkap. Goliat sangat terlatih untuk berperang. Goliat membawa senjata perang yang besar. Dia tidak takut kepada siapapun. Dia yakin ia pasti menang melawan siapapun. Tidak ada satupun dari pasukan Israel yang berani melawan Goliat. Mereka jauh lebih kecil dari Goliat. Goliat mengejek-ngejek pasukan Israel. Katanya, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Pasukan Israel semakin ketakutan. Tapi kata Daud, "Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup?" Daud malah menghadap Raja Saul. Daud berkata bahwa ia akan melawan Goliat. Apa? Bagaimana bisa? Daud masih kecil, jauh lebih kecil daripada Goliat. Mana mungkin Daud bisa menang melawan Goliat? Menurutmu, bisa tidak Daud menang melawan Goliat yang badannya jauh lebih besar, kuat daripada dia? Tapi Daud sangat yakin dia akan bisa mengalahkan Goliat. Daud diberi baju perang oleh Raja Saul. Tapi baju perang itu terlalu besar untuk Daud. Dia tidak bisa berjalan. Berat sekali. Akhirnya Daud melepas baju perang itu. Daud yakin Allah akan menolong dia. Daud sudah banyak merasakan pertolongan Allah saat ia melawan singa dan beruang yang ingin memakan kambing dombanya. Daud juga yakin Allah akan menolong dia melawan Goliat. Tahukah kamu, Allah sangat senang ketika anak-anak percaya kepada Dia. Kamu semua sangat berharga bagi Allah. Ia senang sekali kalau kamu percaya kepada Allah sejak kamu masih kecil seperti sekarang ini. Daud pergi mengambil 5 batu dari sungai. Berapa adik-adik? 5. Lalu ia pergi menghadap Goliat, sang raksasa itu. Daud mengatakan kepada Goliat dengan sangat yakin bahwa Allah menyertai dia. Daud mengatakan dengan tegap, kencang, bahwa ia berperang bersama Tuhan. Wow, anak sekecil Daud, tapi ia begitu mempercayai Tuhan. Daud segera berlari ke arah Goliat sambil menyiapkan batu yang tadi diambilnya dari sungai.
Daud segera menyiapkan juga umbannya. Umban adalah jenis senjata yang menggunakan batu. Batu diletakkan di tengah-tengah umban, lalu dilemparkannya ke musuh. Daud sudah sangat terlatih memakai umban dan batu sebagai senjatanya. Sekarang ia bersiap-siap untuk melemparkan batu itu ke arah Goliat sang raksasa. Daud memutar-mutar umbannya pelan, makin cepat, dan ia melepaskan batu itu tepat mengenai dahi Goliat. Tak! Masuk ke dalam dahinya. Gubrak! Goliat yang besar, kuat dan sombong itu jatuh ke tanah saat itu juga dan mati. Seluruh pasukan tentara Israel bersorak-sorak. Wow, mereka segera mengejar tentara Filistin untuk melawan mereka. Hari itu bangsa Israel menang. Hore! Goliat yang besar dan kuat, sombong, sudah mati. Betulkah Goliat adalah yang terkuat dan terhebat? Tidak. Siapa yang hebat? Allah yang menyertai Daudlah yang terkuat dan terhebat. Allah yang bersama-sama Daudlah yang terkuat dan terhebat. Bisakah Daud menang melawan Goliat sendirian? Tidak bisa. Daud memerlukan Allah yang hebat dan kuat. Tahukah kamu kalau Allah juga sedang melihat kepada kalian semua? Siapa yang bisa dipakai Allah? Siapa yang taat dan mengasihi Tuhan? Apakah kamu taat dan mengasihi Tuhan? Kita ulangi ya. Siapa nama anak kecil yang dipakai oleh Tuhan untuk melawan raksasa? Betul, Daud. Siapa nama raksasa yang sombong itu? Goliat. Senjata apa yang dipakai Daud untuk melawan Goliat? Umban. Kenapa Daud bisa berani? Karena Daud percaya kepada Tuhan. Waktunya ayat hafalan. 1 Samuel 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. 1 Samuel 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. 1 Samuel 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang berharga dan istimewa. Pakai dan sertai mereka sejak masih kecil, seperti Engkau menyertai Daud. Sehingga semua orang dapat melihat bahwa Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.
Demikianlah firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa.